Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K memicu polemik sebab pembuat aturan yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB rupanya kabur dari tanggung jawab. Gaji P3K yang awalnya ditanggung Kemenpan RB dari alokasi APBN mendadak dialihkan ke APBD masing-masing daerah. Pengalihan tanggung jawab anggaran tersebut menyebabkan kelabakan Pemda dan Pemkot. Permasalahan ini yang menyebabkan tertundanya pembayaran gaji guru P3K di Bandar Lampung selama 10 bulan. Ini dikatakan oleh Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, pada Selasa siang. Anggaran untuk gaji P3K baru akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2022. Pemerintah akan mengalihkan sebagian anggaran program pembangunan untuk menalangi pembayaran tunggakan gaji guru P3K. 2022 itu tidak ada instruksi atau PMK yang mewajibkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menganggarkan gaji untuk P3K. Dan pada saat itu juga pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD juga belum tahu berapa jumlah yang akan ditetapkan diterima menjadi P3K, karena kewenangan penetapan itulah full kewenangan daripada pemerintah pusat. Bahkan isu pertama kali yang ketika kita juga bertanya-tanya dengan DPRD lain dan juga pemerintah Kota Lampung, kita tanyakan bahwa P3K ini untuk penggajiannya itu berasal dari dana pusat. Bahkan kami dengar juga waktu itu di Kota Pontianak itu juga hampir menolak untuk rekrutmen P3K karena ketidaktersediaan anggaran. Pemkot Bandar Lampung berjanji segera mencicil tunggakan gaji guru P3K. Kemampuan Pemkot baru bisa mencicil membayar 2 bulan gaji dari tunggakan 10 bulan. Kota Bandar Lampung sudah mempersiapkan itu semua karena hal ini kan dimulai dari urusan masalah belum sinkron secara keseluruhan apa yang direncanakan sejak awal dari pengangkatan pegawai P3K. Di awal yang kita ketahui bahwa pengangkatan pegawai P3K ini kan semua tertanggung oleh pusat. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata diserahkan seluruhnya kepada daerah. Nah, sementara kita daerah ini kan sudah menata ya. Keuangan itu sudah menata. Pemkot Kota Bandar Lampung. Tunggakan gaji guru P3K Bandar Lampung selama 10 bulan mencuat setelah 10 guru P3K mengadu ke pengacara Hotman Paris Senin pagi. Mereka meminta bantuan pengacara itu memperjuangkan pembayaran gaji mereka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Baru keluar bulan Juli, itu pun ditandatangani di suratnya. Seorang bapak yang tega memperkosa putri kandungnya di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa siang ditangkap polisi. Tersangka berinisial BS kabur setelah mengetahui putrinya hamil. BS belum kabur jauh dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Pria buruh bangunan ini mengancam akan menganiaya korban jika tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Alasan BS tega memperkosa putri kandungnya hingga hamil sangat klasik karena hilaf. Laporan yaitu persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah sampai TKP, betul terjadi, bahkan anak tersebut atau yang dicabuli, anak perempuannya yang masih di bawah umur telah mengandung lebih kurang 6 bulan. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan tersangka serta hasil visum korban dari rumah sakit. BS dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman hingga 15 tahun penjara hingga kebiri kimia. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang remaja penyandang disabilitas usia 13 tahun di Banjarmargo, Tulang Bawang, jadi korban pemerkosaan bapaknya. Pemerkosaan terungkap setelah korban dinyatakan hamil berusia 6 bulan saat diperiksakan ke bidan oleh ibunya yang juga istri tersangka BS. Setelah tahu putrinya hamil, tersangka BS kabur meninggalkan keluarganya. Pemerkosaan kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Sidang lanjutan aktivis perempuan Lampung bernama Mary digelar di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa siang. Sidang dengan agenda mendengarkan saksi itu mendatangkan pakar hukum Refli Harun sebagai saksi ahli. Refli diketahui sebagai ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Sidang juga dihadiri kuasa hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, serta sejumlah rekan dan keluarga Mary. Dalam paparannya, Refli mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pasal yang menjerat Mary tidak jelas dan bahkan Mary tidak layak dijadikan tersangka. Kuasa hukum Mary menganggap kliennya tidak bersalah karena saksi ahli pidana dari pihak jaksa juga menyatakan tidak ada unsur pidana yang dilakukan Mary. Mary resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Lampung Utara sejak 9 Agustus 2022 lalu. Terdakwa dijerat pasal 76, junto pasal 87, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak karena dianggap merekrut anak di bawah umur untuk kegiatan unjuk rasa tanpa perlindungan jiwa. Jadi baik fakta maupun penerapan hukumnya keliru semua dua-duanya. Jadi yang paling penting adalah menurut saya ya, tidak ada peristiwa pidana yang sudah terjadi. Karena itu ngapain diproses? Jadi jangankan disidangkan, dijadikan tersangka aja nggak layak. Kan tidak ada peristiwa pidana. Kalau kita mau menerapkan sebuah pasal yang ujungnya adalah pemidanaan, harus jelas dan tegas. Fakta dan keilmuan bahwa Bunda Mary tidak layak untuk dipidanakan. Bahkan secara keilmuan, mendapat saksi ahli tadi, Bang Refli Harun menegaskan bahwa ini adalah bisa dikategorikan peradilan sesat. Saksi ahli pidana juga sudah mencabut, apalagi katanya jaksa harus mendakwa. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Barkan Mardianto serta Hakim Anggota Andisa DP Harista dan Agnes Ruth F itu dilanjutkan pekan depan untuk agenda mendengarkan saksi-saksi lain. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Barat pada 2022 meningkat selama 4 tahun terakhir. Hingga September 2022, sudah terjadi 27 kasus kekerasan anak, sementara sepanjang 2021 terjadi 19 kasus. Data itu didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB Pesisir Barat pada Selasa siang. Perbandingan angkanya pun naik drastis sejak 2018, 2019, dan 2020. Kasus kekerasan anak tahun 2018 terdapat 7 kasus, 2019 9 kasus, 2020 9 kasus, 2021 19 kasus, dan tahun ini 27 kasus. Rincian kasus kekerasan anak pada 2022 meliputi 9 kasus pencabulan, 4 kasus persetubuhan, 7 kasus anak berhadapan dengan hukum, 3 kasus kekerasan anak di bawah umur, 2 kasus pelecehan dan eksploitasi, dan masing-masing 1 kasus penganiayaan dan pembunuhan. Sama, yang pertama kita berikan tentang konvensi anak, yang kedua sosialisasi tentang KPT layak anak yang di dalamnya tentang jenis-jenis materinya tentang masalah jenis-jenis kekerasan, baik dari segi hukum, pidana, dan cara-cara pencegahan terhadap untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pemda Pesisir Barat melalui P3AKB berupaya mengurangi angka kekerasan pada anak. Salah satunya dengan sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak. Kegiatan itu melibatkan guru, kelompok masyarakat, para pelajar. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.